Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba sahabat itu datang masuk ke masjid dan sholat di samping Rasulullah. Di samping Rasulullah. Sahabat itu siapa sih Pak? Sahabat itu orang yang hidup semasa Nabi Muhammad dan beriman kepada ajaran Nabi Muhammad. Dekat dengan Nabi Muhammad. Sholat sudah selesai. Salaman sama Rasulullah. Assalamualaikum. Kata Rasulullah, "Sholli fa innaka lam tusolli." Kamu sholat lagi. Kamu belum sholat. Saya sudah sholat, belum, kamu belum sholat. Sholat lagi Muhammad. Setelah selesai, Assalamualaikum. Kata Rasulullah, kamu sholat lagi kan? Sholat lagi gimana Rasul? Kamu belum sholat. Siap, sampai 3 kali. Diulang. Orang itu, Rasulullah, saya sudah tidak bisa lagi melakukan yang terbaik ini, sudah selesai seperti ini. Kata Rasulullah. Ajari saya Rasulullah, ajari saya. Gimana cara saya sholat benar? Akhirnya Rasulullah mengajari, kalau kamu sholat yang dulu, ya kalau wudhu yang benar contohnya, wudhu itu ada caranya, kemudian nanti takbir, ada sujud, ada bacaannya, itu semua. Sahabat Rasulullah hidup zaman Rasulullah, salah di dalam sholat, tetap mau belajar dengan Rasulullah. Kita ketemu Rasulullah tidak pernah, keponakan Rasulullah juga tidak. Belajar sholat kadang tidak mau Pak, merasa sholatnya sudah benar. Saya sudah benar. Ada majelis, ada kajian sholat, tidak mau datang, sholat saya sudah benar. Bahaya tidak Pak ini Pak? Bahaya. Padahal sholat itu ada tata caranya. Tidak hanya sekedar takbir, Allahu Akbar. Harus tahu tata caranya, yang membatalkan yang mana, yang harus dilakukan mana, rukunnya mana, fardunya mana, sunnahnya yang mana. Ini bahaya sekali kalau nggak tahu. Ntar ada satu gerakan dianggap sunnah ditinggalkan, soalnya batal, dia nggak tahu. Padahal setiap amal tanpa ilmu itu ditolak. Amal tanpa ilmu itu tertolak. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ikhtiar, kita belajar ikhlas. Kita juga belajar tata caranya ibadah yang benar itu bagaimana. Banyak sekali setiap Ramadan terkadang ada kajian Ramadan, tapi yang datang sedikit misalkan. Apakah yang tidak datang sudah merasa benar puasanya, sudah ada ilmunya? Wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan betul sudah bisa. Tetapi kita harapkan kajian-kajian yang seperti ini, kajian-kajian tentang ibadah itu lebih banyak yang datang. Karena sekarang ini masyarakat muslimin yang tren itu justru yang bukan masalah ibadah. Tanya jawab lebih tren. Ngaji-ngaji yang sifatnya cerita, yang lucu, yang kajian yang tinggi-tinggi, itu banyak peminatnya. Tapi mirisnya belajar fikih ini sangat langka sekali. Bagaimana tata cara kita wudhu? Misalkan kita wudhu harus dari sini sampai sini harus kena basah semua. Nanti gimana Pak kalau sakit? Wudhunya gimana? Kalau orang sakit sholatnya bagaimana? Di rumah sakit tayamumnya bagaimana? Nyaris tidak ada orang yang jarang sekali bertanya hal ini. Yang tanya justru malah chattingan, Ustaz, tadi malam saya habis ngelakuin begituan sama suami tapi lupa tidak mandi. Wah saya sehat batal enggak? Nah, malah yang begitu. Tapi tidak apa-apa. Datangi kajian ilmu-ilmu itu lebih luar biasa. Bahkan kalau kita mengaji saja 1 jam itu lebih baik daripada ribuan rakaat yang kita jalankan. Saking pentingnya Rasulullah SAW ketika meninggal dunia tidak mewarisi apapun, wala dirham wala dinar, tetapi walakin al-anbiya yuwarithuna al-ilm. Mereka mewariskan ilmu yang perlu kita jaga betul. Saya lihat kalau kajian fikih Pak, tidak tahu kok sepi Pak. Padahal itu kajian fikih itu luar biasa manfaatnya.
nanti. Sekarang kalau orang nggak bisa tahu caranya wudhu, bagaimana manusia sholatnya? Dulu ada cerita seorang sufi ketemu orang yang ingin bermunajat kepada Allah tanpa diganggu urusan dunia sama sekali. Dia pergi ke gunung, nggak mau ketemu manusia. Saya ingin hanya ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala.